Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Dia memperkenalkan dirinya. Aku kenal Allah dengan Allah itu sendiri. Apalah maksudnya itu ya? Bagaimana maksudnya itu? Perlukah Allah mengenalkan dirinya ke makhluk? Apakah Allah senarsis itu ke makhluk? Makhluk itu tidak Allah anggap. Maka siapapun yang sholat tidak menambah kaya dan mulianya Allah, siapapun maksiat durhaka tidak membuat Allah terhina. Siapa yang kenal Allah tidak membuat Allah bahagia. Siapa yang tidak kenal Allah tidak buat Allah juga sedih. Allah maha konstan, maha tetap, tidak berubah-ubah, maha sempurna. Jangan salah faham, akidah Ahlussunnah mengisbat, menetapkan bahwa Allah punya wajah. Tapi bukan wajah yang dipahami makhluk. Wajah yang berupa surah, yang bersyakal, berbentuk, mengarah ke suatu tempat, bukan. Ada atas, bawah, kiri, kanan, bukan. Itu wajah makhluk. Ta'ala Allah amma yasifun. Allah maha suci dari yang mereka gambarkan. Fa'ainama tuwallu thamma wajhullah. Kemanapun engkau menatap, di situ wajah Allah. Ini tanda bahwa wajah Allah tidak mengarah ke satu arah manapun. Wajahnya universal. Ya, dimanapun, kemanapun orang boleh menatap Allah. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Tidak perlu dia natap kiri, kanan, timur, barat, depan, belakang. Tatap saja ke dalam dirinya. Nolkan dirinya, hancur leburkan sifatnya, lupakan ingatannya tentang Allah, barulah dia ingat Allah. Tapi ilmu laduni ini ada cara paling ringkasnya. Cara paling ringkasnya apa? Mau tahu? Mau tahu? Habiskan ilmumu. Katakan aku bodoh. Katakan aku tak berilmu. Tunggulah nanti pasti jumpa guru yang akan bimbing ilmu itu. Kenapa orang mengatakan siapa yang sanggup bimbing aku? Ya, siapa yang bisa jadi pemimpinku? Siapa yang bisa jadi guruku? Karena dia belum menjadi bodoh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamid al-mahmud alladhi syarrafana bi ahmadi khalqihi Sayyidina Muhammad man humida fi arshihi bismihi Ahmad wa zukara fi samawati wal ard bismihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-layl wa khayra fihi wa khayra ba'dah, na'udhu bika min syarri hadha al-layl wa min syarri fihi wa syarri ba'dah. Allahumma na'udhu bika min syarri anfusina wa min syarri ma khalaqta wa min syarri ma alimna wa ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Tiada zikir kita kecuali tanda Allah menyertakan kita dalam fiilnya. Karena pada hakikatnya Dia yang memuji dirinya, Dia yang memuji af'alnya, Dia yang memuji sifatnya. Maka beruntunglah orang yang dimuliakan karena lisannya Allah sertakan berzikir, karena kalbunya Allah izinkan berzikir.
karena dirinya Allah bantu berzikir. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku berzikir. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat kemuliaan maunah dari Allah, bantuan dari Allah, dia lisannya mudah berzikir, tubuhnya mudah berzikir, kalbunya mudah berzikir, ruhnya mudah untuk mengenal siapa yang dizikirkan. Semoga yang hadir sore ini termasuk bagian dari mereka. Kampung apa namanya Tuan Guru? Salage. Orang Salage ini semangat-semangat kali ya. Saya baru bangun tidur di mobil kaget langsung. Semoga para panitia yang semangat Allah angkat derajatnya. Yang sudah lelah Allah gantikan lelahnya dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para tuan guru semoga Allah tetap angkat derajatnya. Ya. Kalau bukanlah para tuan guru yang mengajar ilmu, yang berzikir, maka semua di negeri kita dikutuk Allah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terkutuk kecuali zikrullah wa ma wala. Lalu ada di ujungnya kalimat au alimun wa muta'allimun. Adanya tuan guru dan santri-santrinya. Ya. Maka jangan sembarangan dengan orang alim. Orang alim itu punya kartu khusus kepada Allah SWT, yaitu ilmunya itu sendiri. Dan orang paling alim, orang yang paling merasa tidak alim, karena dia tahu yang alim itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan rasa itu kepada kita semua. Itulah puncak ma'rifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apakah ma'rifatullah itu? Beliau menjawab, ketika engkau sudah sampai pada puncak keilmuanmu, engkau mengatakan Allah tidak dapat dikenal. Pengakuanmu bahwa Allah tidak dapat dikenal dengan akalmu, dengan kalbumu, dengan dirimu. Kenapa? Dirimu makhluk, Allah itu khalik. Dirimu makhluk, Allah khalik. Dirimu hadis tercipta, Allah qadim azali. Mana mungkinlah kita yang hina ini dapat mengenal Allah yang maha suci itu. Maka ditanyalah Imam Junaid, pelanjut silsilah ma'rifat di zaman abad ke-3 Hijriah, yang wafat 198 Hijriah. Imam Junaid ditanya, apakah tauhid kepada Allah? Apa jawaban dia? Ifradul qidami 'anil hudus. Bahwa engkau mampu mengesahkan Allah yang maha qadim, bahwa yang maha qadim tidak dapat disentuh, dicapai oleh yang makhluk. Jadi setinggi apapun makrifat kita tentang Allah, itu bukanlah makrifat, itu hanyalah usaha untuk mengenal Allah. Ya, maka nufawwid umuruna ilallah, kita pulangkan semua ilmu kita kepada Allah. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad yang bergerak Al-Fatih, yang mana Al-Fatihah diturunkan kepada kalbu beliau. Semoga beliau menerima kita sebagai umatnya. Ala hadinniya wa likulli din salihah ila ruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah, abil arwah, abil ruh, an-nur al-awwal, an-nur al-aqdam, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nasihin sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Abu Darda yang bergelar Hukama'us Sahabah, Sayyidul Hukama minas Sahabah, orang yang paling bijak, yang paling tajam hatinya di kalangan sahabat. Hadisnya masyhur, para tuan guru pasti sudah hafal, mungkin beberapa jemaah sudah dengar, tapi tazkiran li walakum, ya, sekedar mengingatkan diri saya dan kita semua. Karena Imam Malik itu kadang satu hadis boleh jadi dia ulang 30 kali. Begitu kata Imam Syafi'i,
kana Malik yukarrir hadithan wahidan fi 30 sa'at, 30 marrat. Kadang-kadang guruku Malik ngulang hadis itu 30 kali. Karena setiap hadis dibaca ada makna baru yang muncul. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sayyidina Abu Darda mengatakan Nabi SAW ditanya oleh beliau, oleh siapa? Abu Darda. Tapi riwayat ini berlain. Kalau di riwayat Sayyidina Ali yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ila Allah, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Tapi Abu Darda, Nabi yang menawarkannya. Saya kadang-kadang hampir kebalik juga hadis ini. Kata beliau, ala ukhbirkum, maukah kalian aku kabarkan, aku tunjukkan, aku ajarkan, ya, bi khairi a'malikum, dengan amal-amal yang paling terpilih, paling terbaik bagi kamu. Wa azkaha inda malikikum, dan dia paling cepat tumbuh di sisi Tuhanmu. Azkaha dari kata zaka yani nama yanmu. Azkaha yani aktsaru namwatan, aktsaru nash'atan, yang sangat cepat tumbuhnya. Dia amalnya sedikit tapi cepat tumbuhnya, itu disebut azkaha. Bahkan disebutkan khairil lakum min infaqidz zahabi wal wariq, bahkan lebih afdal dari menginfakkan seluruh kekayaan hartamu, emas ataupun perak. Bahkan lebih hebat daripada jihad fisabilillah, bi an talqu aduwakum fatadribu uduqahum fayadribu unuqakum. Bahkan lebih hebat daripada engkau jumpa musuhmu dalam jihad fisabilillah. Jika engkau jumpa musuhmu, engkau pukul dia, mereka pukul dirimu. Lebih hebat dari itu. Kenapa? Karena ini amalan menaklukkan diri yang liar ini, sehingga mencapai diri yang sejati. Sebelum orang ikhlas dia beramal salat, sebelum orang mencapai ketulusan ikhlas dalam bersedekah, sebelum orang mencapai ketulusan dalam jihad, dia mesti lolos di sini. Maka ini disebut ruhul a'mal, ruhnya semua amal, ruhnya jihad, ruhnya salat, ruhnya sedekah. Maka disebut dia khairun min jami'il a'mal, au khairul a'mal, sebaik-baik amal. Guru kami menyebutnya ruhul a'mal, ruh dari semua amal. Apa ruh semua amal? Tiadalah amal itu diterima kecuali yang beramal menyaksikan, mengingat bahwa amal itu dia persembahkan untuk Allah, bahwa dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sedang menyaksikan dirinya bermazhab Syafi'i, bertariqat Naqsyabandi, bermanhaj Salafi, saya jemaah tabligh, saya ahlus sunnah. Bukan itu. Saya ini orang alim, saya ini orang ngaji hadis. Bukan itu. Bukan itu yang dia sedang saksikan ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia mengajar. Yang dia saksikan bahwa diri dia hanyalah hamba yang dibantu Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, ya, ketika ditanyakan, maukah kalian? Semua sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda. Maka Nabi mengatakan pendek sekali, 2 kata saja, zikrullah. Mengingat zikrullah, makna pertamanya menyebut-nyebut nama Allah. Sebut namaku, aku sebut namamu. Fazkuruni azkurku. Makna keduanya, ingat nikmatku, aku tambah nikmat kepadamu. Inilah yang turun kepada Bani Israel, tapi Bani Israel lupa. Ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Saya mau tanya, apa nikmat terbaik untuk Bani Israel? Kasih nabi yang banyak. Ente kok bisa langsung tahu jawabannya?
Nggak ada yang ingat kan? Depan saya langsung ingat ya. Nikmat terbaik Bani Israel waktu ayat turun adalah nikmat adanya Nabi Musa bersama mereka. Tapi orang awam mengira ya adanya apa? Turun Maidah ketika zaman Nabi Isa, turun manna wa salwa di zaman Nabi Musa, itu nikmat biasa. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada Bani Israel, nikmat punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, saya sering sampaikan di kajian-kajian kita yang lama, itu diizinkan Allah melihat ke Lauh Mahfuz dan dia lihat ada umat terdahulu punya sifat-sifat yang bagus dan jumlahnya banyak. Lalu kata Nabi Musa, ya Rabb, akukah Nabi mereka? Nabi Musa ternyata GR, tahu GR gak? Ya, dia merasa dirinya punya banyak pengikut. Sama lah kiai-kiai hari ini kan ada juga begitu kan? Wah itu murid saya itu katanya. Wah itu santri saya itu. Apa kata Jibril? Enggak, bukan wahai Musa. Sudah ada nabinya. Nabi Musa antara sedih dan senang. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu, jadikan aku ya Allah salah satu dari umat Nabi itu. Bayangkan, ternyata umat itu adalah umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini orang-orang ini ya, yang hidung-hidungnya maju ke depan, maju ke belakang ini, yang wajahnya standar-standar ini ya. Alhamdulillah, walaupun wajah kita standar semua, insya Allah hati kita di atas standar ya, dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Bahwa kita ketika Allah mengatakan wahai manusia, wahai umat manusia, ingatlah nikmat yang Allah beri. Apa itu? Nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat punya guru-guru, nikmat punya muallim, nikmat punya mursyid, nikmat punya syekh, nikmat punya kawan dalam mengaji, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat semua. Jangan dikira nikmat itu cuma materi atau nikmat zikir, manisnya zikir itu biasa. Orang yang betul-betul tulus mengingat Allah, dia tetap zikir walaupun tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Allah singkapkan alam gaib. Dia tetap zikir walaupun tidak merasakan manisnya zikir. Itu Allah lebih suka daripada orang yang sekali zikir nangis, tapi sebulan lagi baru zikir lagi. Tapi lumayan lah ya. Lumayan yang bisa zikir sekali sebulan nangis alhamdulillah, sekali seminggu alhamdulillah, sekali setahun pun Idul Fitri alhamdulillah, masih ada hatinya datang kepada Allah. Maka kita sampaikan kepada Tuan Guru, kalau ada orang hanya zikir sekali seminggu hari Jumat, katakan alhamdulillah. Ada orang sekali sebulan saja, katakan alhamdulillah. Sekali setahun pun katakan alhamdulillah. Jangan sindir-sindir, dia sudah mau datang ke masjid. Hari raya datanglah nih orang pakai baju paling bagus, pagi-pagi paling awal ya. Sampailah khatib di atas mimbar, disindirlah orang ini yang dia baru merasakan karpet sekali setahun. Akhirnya sampai mati pun dia tak mau lagi ke masjid. Nauzubillah summa ya, jangan menjadi orang yang ke-100 dibunuh oleh Algojo. Algojo bunuh 99 orang, yang ke-100-nya datang ke Tuan Guru. Ditanya, wahai Tuan Guru, dosaku banyak, sepenuh langit dan bumi. Kalau nama Allah 99, kalau aku bunuh orang 99. Itu kan gila tuh orang tuh. Nama Allah berapa? Kalau dia bunuh orang 99, hampir sama katanya. Takutnya dia kepada Allah, tapi masih ada keinginannya untuk tobat.
Kata Tuan Guru, tidak ada pintu tobat bagi kau, hai orang jahat. Oh, dia ini seorang pendekar, jawara, ahli silat, ahli main pedang. Pedangnya otomatis terbang. Kepala si kiai ini putus. Setelah putus dia nangis lagi, ya Allah, ternyata masih ada nama yang ke-100. Inilah aku bunuh yang ke-100 nih. Tapi ini yang lebih bahaya, ya Allah, yang ke-100 ini bukan orang biasa, Tuan Guru, orang ulama hebat. Dia tanya lagi, ya Allah, jika masih ada jalan pulang kepadamu, tolong tunjukkan. Tergeraklah hati dia dengar ada seorang wali mastur tersembunyi di kampung yang tersembunyi di kaki gunung. Dia datangi itu. Sampai di gunung itu, kata orang ini, siapa yang menghalangi engkau untuk kembali kepada Allah? Oh, ternyata penghalang orang kepada Allah itu salah satunya al-jahlu billah, tidak mengenal Allah, bahwa Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi. Allah tidak bertempat di tubuh manusia. Tubuh manusia makhluk, jisim. Allah tidak menempati jisim. Allah maha suci dari menempati tubuh manusia. Jangankan tubuh manusia yang hina, aras pun Allah tidak menempatinya. Allah hanya istawa. Istiwa hanya Allah tahu maknanya. Namun ada kelompok yang agak berani menerjemahkan Allah duduk-duduk di atas aras. Nauzubillah summa. Coba gampang sekali untuk membantah itu. Allah qadim, aras makhluk. Mungkinkah zat yang qadim, yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbayangkan oleh makhluk manapun, dia menyentuh yang makhluk? Mungkin? Ya mungkin. Maka aras itu bukan untuk Allah, aras itu untuk Rasulullah SAW. Maka ketika Sayyidina Muhammad Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya kemana? Aras. Maka aras itu adalah Baitu Ahmad, tempat sujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana langit adalah Baitul Ma'mur, sedangkan bumi adalah Baitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang seluruh yang di muka bumi, kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat sujud, masjid. Ini berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini saudara-saudara ini kalau ke kampung sebelah harus ambil surat dulu nggak untuk ke masjid sebelah? Ya, minta dulu ke Tuan Guru, saya nggak sholat di masjid sebelah, minta izin dulu, itu nggak? Oh, kalau agama sebelah begitu. Ya, bagus sih, rapi, jadi ya jamaahnya terdata. Kalau jamaah kita nggak perlu didata, cukup Allah yang mendatanya ya. Ya. Masuk ke sini minta izin ke Tuan Guru di sana nggak? Nggak ada. Inilah yang Nabi sebut al-jamaah. Ya. Yadullah alal jamaah. Rahmat Allah, tangan Allah ada di atas orang berjamaah. Semoga ini jamaah memang dulu yang dikumpulkan Allah di alam ruh, sehingga dikumpulkan lagi di alam khalqiyah malakiyah ini. Amin ya rabbal. Semoga nanti Allah perjumpakan lagi jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah jumpa Nabi Muhammad? Ada yang sudah jumpa? Belum? Terus gak nanti kalau hari kiamat bagaimana cara jumpa Nabi Muhammad? Salawat. Ya, salawat bagus. Tapi yang mengajarkan salawat siapa? Langsung ketemu Rasul. Rasulullah secara fisik sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi banyaklah orang ngaku-ngaku, ya, dia mengatakan aku umat Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengatakan, mana buktinya engkau umatku? Mana buktinya engkau? Gimana tuh? Ya,
ketika para sahabat kadang-kadang main-main, ada sahabat-sahabat yang memanusiakan Nabi setara dengan manusia biasa, maka beliau marah dan mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Nabi ini jarang mengatakan ana. Apa arti ana? Aku lebih daripada saya. Aku, ini kalimat jalaliyah. Aku ini sayyidu waladi Adam, rajanya manusia yaumal kiamah. Jangankan di dunia, di akhirat aku rajanya. Ini kalam beliau. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, dan hadis ini tidak ada yang syak mengenai kesahihannya. Ana awwalu man tanshaq anhul ard, kata beliau. Belum ada yang bangkit di padang mahsyar, aku yang pertama kali bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ana begitu, itu udah gregetan. Sudah kadang-kadang beliau malas melihat sahabat-sahabat sebagian yang munafikin, yang mereka meragukan sisi rohani Rasulullah SAW. Ya. Jangankan hal itu, Nabi Yusuf tampannya hanya separuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sembunyikan dalam wajah Muhammad bin Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat terbesar yang dilupakan oleh semua umat terdahulu, bahkan yang dilupakan oleh Azazil yang sudah ribuan tahun di sorga, nikmat semasa dengan Nabi. Azazil diizinkan jumpa Nabi Adam, lupa dia bahwa itu nikmat. Disuruh sujud, dia tidak sujud. Bani Israel diizinkan jumpa banyak nabi, dan nabi yang paling fenomenal Nabi Musa dan Isa. Bani Israel jahatnya ingin bunuh nabinya, maka jangan heran tidak lama lagi itu kiai-kiai Habib-Habib mau dibunuh oleh orang. Jamaahnya nggak mau bunuh, pemerintahnya mau bunuh dia. Itu sudah terjadi di beberapa negara. Ya, semoga negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa aman dari itu. Ya, jangan sampai dibungkam terus. Ya. Alhamdulillah negeri ini ulama-ulama yang pedas mulutnya masih bebas. Cuma biasanya yang paling pedas ini yang paling tidak bersyukur kepada Allah. Sudah bebas dia kutuk-kutuk pemerintah, dia masih sebut pemerintah ini zalim. Ya, yang zalim dia atau pemerintahnya? Ya, sudah bebas dia di Saudi, Bapak Syekh Turaifi Arifi hanya doa. Jadi dia pernah keluar penjara 2014. Pas keluar penjara dia lihat di Jeddah sudah ada tempat hiburan, di Riyadh sudah ada tempat hiburan. Apa kata dia waktu ceramah lagi khutbah? Wahai ayuhal hukam, wahai para pemerintah, para pejabat, para raja pangeran, madza taquluna ala inda rabbikum, ya, apa yang kalian akan jawab di sisi Allah nanti dengan banyaknya tempat-tempat maksiat di sekitar kota suci. Turun minbar langsung dijemput askar, Pak. Kalau di sini ada orang hujat-hujat, ya, sampai mati pun tak dijemput, mati-mati sendirilah dia tuh. Dia cari-cari perhatian pemerintah, nggak diperhatiin juga. Coba kalau dia hidup zaman Orde Baru, selesai. Guru saya dipanggil, Pak. Guru saya orang Masyumi. Dia kalau ceramah lantang yang ngeritik Soeharto. Turun dari mimbar dijemput sama Kodim langsung. Sekarang alhamdulillah Pak polisinya, Pak tentaranya ikut ngaji. Alhamdulillah. Mana Pak tentara polisinya ada ya? Alhamdulillah. Sudah berubah. Dan di dunia yang begitu cuma Indonesia, Pak. Ini Tuan Guru urus surat tauliah saya nggak ceramah di sini? Nggak toh? Nggak ada. Tauliah ini surat izin ceramah. Jiran kita kalau Tuan Guru mau ke sana izin tauliah dulu. Nanti kalau ada laporan nggak cocok, nggak sepaham, 1 hari sebelum acara di cancel. Padahal panitia sudah siap semua. Begitu jahatnya mereka kepada ulama, ya.
semena-mena kepada ulama. Tapi di Indonesia kiainya nggak dibubarin, yang bubarin jemaahnya sendiri. Pemerintah nggak bubar-bubarin, kita bubarkan sendiri katanya. Udah capek-capek sendiri. Saya cuma ingatkan diri saya dan para tuan guru, para muallim, ya, ihfazu alsinatakum, ya, jaga lisan kita. Jangan-jangan lisan ini mengajak umat bersyukur, tapi lisan ini tidak bersyukur bahwa negeri kita untuk seorang muallim yang kata-katanya pedas itu surga. Bebas kita ngomong hari ini. Para nabi Bani Israel itu umatnya mau bunuh dia, raja-rajanya mau bunuh dia. Ini tuan guru, ada yang mau bunuh tuan guru nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Ada yang mau ganggu, jamaahnya langsung sikat, betul nggak? Betul tuan guru ya, alhamdulillah. Inilah nikmat negeri berketuhanan yang maha esa. Kita bersyukur, kita terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Ini hadiah dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya himbauan sederhana saja, ya. Saya beberapa hari ini mencoba mendata berapa banyak ulama yang mengkritisi pemerintah di Saudi dan semuanya masuk penjara, bahkan hilang dan mati di penjara. Di Indonesia masih hidup aja tuh, di Jakarta, di Bandung masih hidup dia, Semarang masih hidup dia, di Surabaya masih hidup, di Padang masih hidup dia. Tapi masih ngomong, ya, kebebasan kami dibatasi, ya. Itulah yang disebut oleh Allah tadi. Ingatlah nikmat aku kepadamu, nikmat berkebebasan, nikmat bisa berbicara, dan nikmat tertinggi, nikmat punya guru, nikmat lebih tinggi lagi, gurunya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin, hakul yakin, kebangkitan Islam salah satunya terhebat nanti dari negeri kita. Insya Allah, ya. Mau Imam Mahdinya dari mana, yang penting orang Islamnya menyokong perjuangan itu. Amin. Kita nggak usah repot-repot cari Imam Mahdi. Kenapa? Orangnya sudah Mahdiyun semua. Apa arti Mahdiyun? Apa arti Mahdiyun? Man hadallahu qalbah, orang yang kalbunya Allah sudah beri bimbingan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berjalan di atas nur dari Allah, ilmu dari Allah. Saya hakul yakin yang hadir dalam nur itu. Amin ya rabbal alamin. Itu makna zikir yang kedua, mengingat nikmat. Apa nikmat tertinggi? Berasulkan Nabi Muhammad. Tapi kan gak jumpa Muhammad, berarti jumpa pewaris nabimu, punya guru, punya muallim, punya tuan guru. Nomor 3, bahwa zikrullah itu artinya al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Maka ketika disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tadi pembukaannya host kita keren kali, ya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Waduh, ngeri juga nih, kayak nyantrinya lama ini, ya. Sungguh, ya, maha terpuji Allah Ta'ala. Apa maha terpujinya? Yang menjadikan Bani Adam mulia karena ilmu dan amal. Ilmu apa yang membuat manusia paling mulia? Jika dia mengenal yang paling mulia. Siapakah yang paling mulia? Kalau makhluk? Kalau Tuhan? Ya Allah lah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, dalam kitab-kitabnya Rasail-Rasailnya, apa kata beliau dalam kitab Rasail Risalah Laduniyah, syaraful ilm bi syarafil ma'lum, mulianya ilmu karena mulia isi pengetahuannya. Maka asyraful ulama a'rafuhum billah,
Ulama yang paling mulia, ulama yang paling mengenal Allah. Ulama yang paling mengenal Allah, man aqarra bil ajzi an idrak anillahi tabaraka wa ta'ala. Orang paling mengerti Allah adalah orang yang setelah semua ilmunya dia kerahkan, dia mengaku dia tidak mampu mengenal hakikat Allah. Lain dengan Sayyidina Ali. Tadi itu Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, itu jawabnya, ilmu tertinggi engkau mengaku tidak tahu. Kata Sayyidina Ali, enggak begitu, itu ilmu orang tua, anak muda lain katanya. Kalau saya kayaknya lebih senang yang muda ini. Apa kata beliau? Makrifat tertinggi, ilmu tertinggi tentang Allah, araftullaha billahi, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah karena dia memperkenalkan dirinya. Aku kenal Allah dengan Allah itu sendiri. Apalah maksudnya itu ya? Bagaimana maksudnya itu? Perlukah Allah mengenalkan dirinya ke makhluk? Apakah Allah senarsis itu ke makhluk? Makhluk itu tidak Allah anggap. Maka siapapun yang sholat tidak menambah kaya dan mulianya Allah, siapapun maksiat durhaka tidak membuat Allah terhina. Siapa yang kenal Allah tidak membuat Allah bahagia. Siapa yang tidak kenal Allah tidak buat Allah juga sedih. Allah maha konstan, maha tetap, tidak berubah-ubah, maha sempurna. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, laisa kamitsli syai'. Apapun yang tergambar tentang Allah itu bukanlah Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, araftu rabbi bi rabbi. Ternyata dijelaskan oleh Imam Al-Harawi ya, dalam Manazilus Sairin. Apa kata beliau? Zikir itu 3 tingkat. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir menyadari. Coba ulangi. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir menyadari. Menyebut, sebut-sebut namanya, hati hadir tidak hadir, nikmat tidak nikmat, zikir. Mengingat, mengingat namanya, mengingat sifat-sifatnya. Tapi itu versi awam. Kalau versi yang naik dikit, siapa yang berani ingat Tuhan? Ada yang ingat Allah gak? Ada yang ingat wajah Allah gak? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada tuan guru yang ingat wajah Allah? Ya? Perhatikan, wajhullah lillahi wajhun lakin bila kaif, bila suratin wala jihatin wala launin wala syaklin. Jangan salah faham, akidah Ahlussunnah mengisbat, menetapkan bahwa Allah punya wajah, tapi bukan wajah yang dipahami makhluk, wajah yang berupa surah, yang bersyakal, berbentuk, mengarah ke suatu tempat, bukan. Ada atas, bawah, kiri, kanan, bukan. Itu wajah makhluk. Ta'ala Allah amma yasifun. Allah Maha Suci dari yang mereka gambarkan. Ya. Fa'ainama tuwallu sama wajah Allah. Kemanapun engkau menatap, di situ wajah Allah. Ini tanda bahwa wajah Allah tidak mengarah ke satu arah manapun. Wajahnya universal. Ya, dimanapun, kemanapun orang boleh menatap Allah. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ya. Tidak perlu dia natap kiri, kanan, timur, barat, depan, belakang. Tatap saja ke dalam dirinya. Nolkan dirinya. Hancur leburkan sifatnya. Lupakan ingatannya tentang Allah. Barulah dia ingat Allah. Paham? Pusinglah kalian tuh ya. Coba ingat Allah. Coba 1, 2, 3. Ingat Allah. Wajahnya. Ingat. Ada yang ingat? Coba ngaku ya Allah.
Katakan, ya Allah, Maha suci Engkau dari semua bayangan pikiran kami. Ya Allah, Maha suci Engkau dari semua persepsi kami. Itu baru awal mengingat Allah. Jadi mengingat Allah level 1 adalah membuang semua ingatan. Kata Imam Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ya, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu jika engkau telah lupa. Ingatlah Tuhanmu jika engkau telah lupa. Ahli fikih mengatakan kalau engkau tertidur, qadha salatmu. Itu ahli fikih, tidak bertentangan tafsirnya. Kata Imam Qushairi yang bermazhab Syafi'i, yang dia juga ahli hadis, murid dari Imam As-Sulami, Imam Sunnah, apa kata dia? Jika engkau telah mampu melepas ingatanmu, barulah ingat Allah. Karena ingatanmu, ingatan kemakhlukan, yang engkau ingat hanyalah makhluk. Lepaskan ingatan kemakhlukanmu, barulah Allah yang maha suci mengenalkan dirinya, mengenangkan dirinya kepadamu. Maka Allah kasihlah kenangan jumpa, disebut namanya bergetarlah qalbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut namanya qalbu bergetar, getar-getar kerinduan. Wajlatus syauq wa wajlatul khauf, getar rindu, getar takut, nanti hilang rasa itu. Inilah sebabnya kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika hendak engkau pulang ke hadirat Allah, wajib bertobat dan wajib mengulang talqinmu kepada wali Allah. Apa arti talqin? Membimbing ingatan kita dari ingatan kemakhlukan kembali kepada ingatan Allah Subhanahu wa taala. Maka fanakan ingatanmu, habiskan pikiranmu, jangan banyak-banyak mikir tentang Tuhan, nanti kamu gila. La tatafakkaru fi zatillah, kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, jangan sekali-kali otakmu pikir-pikir tentang Allah. Allah itu bukan wilayah pikiran, ini wilayah makhluk, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau zikrullah tidak mengingat makhluk lagi, maka benarlah kata Imam Qushairi ini, ya, wazkur rabbaka idza nasita. Di balik lafaznya idza nasita, jika engkau telah lupa dirimu, telah lupa sisi makhlukmu, barulah engkau disebut ingat kepada Allah. Maka Imam Ghazali sebutkan malam yazuk lam ya'rif. Ini tidak dapat dihikayatkan, dikisahkan. Ini hanya dapat dirasakan. Siapa yang merasakan, barulah dia disebut. Semoga sekali segera cari guru, ya. Guru talkinkan zikir di kolbu, ngaji ma'rifat. Jangan hanya banyak-banyak zikir, juga banyak-banyak ilmu tentang Allah. Ini yang terjadi hari ini di semua majelis zikir. Zikir kebanyakan, tapi ilmu tentang Allahnya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Jumlah zikirnya menghijab dia. Bahkan sebagian murid, jumlah zikir yang dibebankan guru menjadi trauma. Saya nggak mau lagi belajar zikir, disuruh zikir 70.000. Kapok dia. Ya, banyak murid yang begitu, Tuan Guru, ya. Guru-guru harus alim dan bijaksana. Tidak cukup alim, harus bijak. Kalau alim semua guru sudah alim, tapi bijaksana yang belum. Masa sudah berubah, waktu sudah berpindah, jalan-jalan di depan pun sudah dibikin baru, bangunan sudah banyak yang baru, kitab-kitab sudah banyak baru, ilmu-ilmu sudah banyak yang bisa di-download di handphone, smartphone. Maka sekarang kita harus pun mengupgrade metode kita mengajarkan ilmu. Yang penting orang mau kenal Allah, jumlah zikir sedikit nggak apa-apa. Nih contoh, cara Nabi mengajari istrinya dan mengajari sahabat-sahabatnya. Kata Nabi kepada Sofia dan Juwairiyah yang sudah zikir dari waktu pagi sampai waktu duha,
Kira-kira kalau dari pagi sampai duha berapa zikir dapat tuh? Ada 4.000, 5.000, 10.000. Mungkin 10.000 lah ya. Kalau saya suluk dulu 10.000 lebih. Khatam bisa 2 kali khatam itu 11.000 kali 2. Apa kata Nabi? Maukah kau wahai istriku, aku ajarkan zikir yang lebih tinggi dari itu, tapi lebih afdol dari itu, bacaannya sekali baca aja. Sekali. Oh, ada zikir menyebut, ada zikir berpaham mengingat. Nah, level 2 ini zikir berpaham mengingat. Pahamnya dipakai, ilmunya dipakai. Sekali baca ini setara 70.000 orang zikir. Kira-kira begitu kalau diterjemah hadisnya. Lalu Nabi mengatakan, bacalah subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa zinata arsyi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Maha hebat Allah, maha suci Allah, seridho-ridhonya Allah. Seridho Allah tahu nggak berapa? Seberat arsy Allah, tahu yang ada yang tahu beratnya arsy Allah? Ya. Wa midada kalimatillah, sebanyak-banyak kalimat Allah, ada yang tahu? Oleh karena itu sekali baca ini paham dipakai setara dengan zikir 70.000. Tapi Nabi tidak membatalkan zikir yang tadi. Ama kawan kita anti tasbih, apa katanya? Ini dalil tidak boleh pakai tasbih. Astaghfirullahalazim. Kalau itu dalil, kenapa Nabi menggunakan kata afdal? Nabi mengatakan ala adulluki, maukah aku tunjukkan kepadaku zikir yang afdal min dalik, yang lebih afdal dari itu. Bukan yang itu salah, yang ini benar, enggak. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah punya tasbih. Cuma tasbih dulu nggak sebagus tasbihnya Bapak Ibu ini. Tasbih orang dulu batu diambil satu-satu seperti orang Naqsyabandi khatam khojakan. Ya, Fatihatul Syarif ambil satu gitu. Satu-satu, Pak. Di sini berapa, di sini berapa. Kalau khatam di sini sekali, ambil yang di sini. Begitu. Ya, simbol-simbol. Tapi Nabi mengajarkan ada zikir dengan angka, ada zikir dengan faham. Zikir dengan faham itulah level 2. Zikir mengingat nikmat, zikir mengingat ilmu tentang Allah. Kalau sudah naik terus, baru level 3. Semoga kita sampai. Zikir kesadaran. Zikir apa? Ini saya lihat sudah 5:30 ini melewat nih. Jadi kita kebut. Padahal masih ada 2 kutipan kitab lagi. Kita kebut saja ya. Level 3 kata Imam Al-Harawi, zikir kesadaran. Oh, ternyata beda zikir faham dengan zikir sadar. Kalau zikir faham, ilmu hakikat babnya. Maka banyaklah orang ahli hakikat ini kalau tidak sampai kepada kesadaran dia sombong. Dia nggak mau lagi bersyariat, ya, karena ngerasa satu napas zikirnya setara 70.000 zikrullah. Itu namanya maghrurun, orang tertipu. Rasulullah satu nafasnya lebih afdol dari semua nafas orang berzikir. Tapi Rasulullah masih sholat 5 waktu, bahkan non-stop. Ada di sini yang sudah jumpa Allah. Oh, aku sudah lihat wujud Allah. Ternyata dia lihat alam. Itu namanya berkhayal. Ya, itu paling mudah ditipu syaitan itu. Itu yang dilawan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi oleh yang mengaku Tuhan. Datang seperti cahaya berlipat, cahaya berlapis, cahaya 70.000 lapis cahaya dan mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, engkau sekarang jadi wali Allah, Al-Ghaus, Al-Qutub, Sultanul Aulia. Oh, lengkap sudah tuh ya. Semua gelar kawalian ada sama dia. Ternyata syaitan ini punya bocoran. Kalau ada wali diangkat, namanya sudah disebut, dia akan datangi wali Allah itu. Dia mau tes. Ini tes paling terakhir yang dia sanggupi. Allah juga yang kerja. Cuma lewat siapa? Apa kata si iblis ini yang mengaku jadi Tuhan? Hei Abdul Qadir,
kullu haramin abahtu lak. Semua yang haram aku halalkan bagimu. Syekh Abdul Qadir senyum. Setan loh katanya. Tahu dia, karena Syekh Abdul Qadir yufti bi mazhabain. Dia punya fatwa dua mazhab. Muridnya ada yang Hanbali, ada yang Syafi'i. Dia berfatwa dua mazhab. Begitu kata imam-imam ahli tarajim. Itu syaitan yang mengaku jadi Tuhan, nggak puas. Apa kata dia? Oh Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik. Di sini banyak orang alim wali dipecat dari kewaliannya. Abdul Qadir, engkau hebat sekali. Aku nyamar menjadi Tuhan sampai ribuan wali rontok kewaliannya. Engkau tidak rontok. Engkau tidak dipecat dari kewalian. Jadi wali dipecat Pak, nggak hanya wali kota yang dipecat. Engkau selamat dengan ilmumu wahai Abdul Qadir. Apa kata dia? Engkau selamat dengan ilmumu. Disinilah banyak orang ahli hakikat kena. Syekh Abdul Qadir sudah kasih contoh. Jangan tertipu oleh ilmu. Jangan tertipu oleh karena merasa berilmu terus aku ini paling selamat. Syekh Abdul Qadir sudah sampai ke level itu. Kadang-kadang yang ngomong begini bukan jin, bukan syaitan, manusia, murid. Tuan guru ini dengan ilmunya insya Allah selamat. Datang orang politik ke tuan guru. Kalau bukan tuan guru siapa lagi? Kalau bukan orang alim jadi wakil rakyat siapa lagi? Kami-kami yang jahat ini siapa lagi yang nunjukin jalan? Langsung naik nafsiah keakuannya. Banyak yang terjebak di situ. Semoga tuan guru yang hadir di sini tidak ada yang terjebak. Amin. Tidak ada yang ketipu oleh kalimat syaitan. Najauta minni bi'ilmik. Kamu lolos dariku karena hebatnya kamu. Apa kata Nabi? Salatun muhlikat. 3 hal yang membuat orang binasa. Ya, syuhud muta', hawan muttaba'. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Nomor 3 ini yang paling penting. 3 hal yang membuat orang binasa. Nomor 3-nya, seseorang kagum kepada dirinya. Kagum ilmunya, kagum zikirnya, kagum jamaahnya, kagum ramainya orang datang, kagum bisa buat acara ramai-ramai. Hati-hati panitia ya. Hati-hati panitia. Boleh senang tapi katakan ya Allah terima kasih telah menggerakkan orang untuk datang. Ya. Boleh merasa bangga dengan ilmu dan mengatakan ya Allah aku berbangga karena engkau mengizinkan ilmu engkau berikan kepadaku. Bangganya dengan Allah bukan bangga dengan diri. Beda tipis. Maka ungkapan Sayyidina Ali kabiru al-mutakabbir itu lafaznya dijelaskan oleh Imam Al-Banani. Bolehlah engkau bersifat sombong kepada orang sombong. Saya kira ini boleh berdebat belagu-belaguan, ya, sok-sokan. Dia pakai kitab, dia pakai sanad, kita pakai sanad. Bukan ternyata Pak. Kata Imam Al-Banani dalam Bughyatul Murid, ya, kabiru billahil kabir alal mutakabbirin. Engkau boleh merasa besar karena dirimu telah lebur fana dalam kebesaran Allah. Engkau sadar bahwa yang besar itu Allah. Jadi kalam ini itu zikir orang sadar, nggak boleh dipakai orang awam, nggak boleh dipakai orang level 2. Yang boleh pakai level 3, zikir kesadaran. Orang begini pasti jadi leader hebat. Kalau jadi mu'alim, dia jadi mu'alim, dia bisa mencetak santri-santri jadi ulama dan wali Allah. Jika dia pemimpin, insya Allah negerinya maju. Percaya dirinya bukan percaya ke diri yang fana. Dia percaya diri kepada diri yang sejati, Allah Ta'ala. Allah menyebut dirinya diri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Apa kata Allah? Allah pun mewaspadai dirinya yang sejati.
Oh, Allah pun mewaspadai, tapi Allah mau mentahzir dirinya. Lain dengan kita mentahzir diri kita, mewaspadai diri kita. Pendek cerita, zikir ketiga, zikir kesadaran. Apa yang dimaksud sadar? Bahwa si hamba sadar ilmu dia, tiadalah dia berilmu kecuali jasa-jasa gurunya. Guru-gurunya tiadalah ada kecuali dapat warisan nur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah orang kenal Allah kecuali melalui Rasul, syariatnya syariat Rasulullah, tarikatnya tarikat Rasulullah, hakikatnya hakikat Rasulullah, marifatnya marifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti jalur itu. Maka beliau mengatakan, ya, ketika Allah mengatakan bahwa tempat tertinggi di sisinya adalah al-wasilah, apa kata beliau? Ana arju an akuna sahibu tilkal wasilah. Ini Nabi lagi tawadu. Kalau tadi pakai ana, akulah dia. Di sini di riwayat ini dia mengatakan, aku berharap akulah orang yang al-wasilah itu. Tapi di hadis lain beliau mengatakan, akulah al-wasilah itu. Oh, beda kan? Jadi Nabi beda, orang yang dengar beda cara beliau menjelaskannya. Kalau yang dengar Abu Bakar, beliau mengatakan, aku berharap akulah dia. Kalau ke Sayyidina Ali, Ali, akulah al-wasilah itu. Oh, beda sahabat, beda lain. Kalau ke orang yang sudah senior tua, Nabi pun pakai adab. Kalau ke anak muda, pakai adab, nggak paham-paham, langsung hajar. Ya, itulah ilmu yang turun ke Sayyidina Ali. Maka Rasulullah ke Sayyidina Ali buka-bukaan. Apa kata beliau? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah pusat ilmu, kota ilmu, pintunya Sayyidina Ali. Coba perhatikan hari ini, antara ahlu sunnah dan syiah berebut dengan Sayyidina Ali. Kata orang syiah, Ali itu imam kami. Kata orang ahlu sunnah, semua tarikat kami, mazhab kami dari Sayyidina Ali. Maka jangan salah paham. Ini ya, sekarang banyak kelompok namanya kelompok Nasibi, ya? Kelompok Nasibi ini pembenci Ahlul Bait. Dia benci kalau disebut Sayyidina Ali. Jangan-jangan Syiah nih gitu. Coba cek semua tarikat kita. Ya, kemarin kita lewat kampung apa namanya? Raka, ya. Di situ ada Syekh Ali Batu, ada Syekh Siddiq. Itu silsilahnya semua silsilah ilmunya, tarikatnya ke Sayyidina Ali. Syekh Ahmad Khatib Sambas yang wafat di Mekah, silsilahnya ke Sayyidina Ali. Ya, semuanya. Pendiri Nahdlatul Watan, ya, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, silsilah beliau, tarikatnya juga ke Sayyidina Ali, semuanya ke Sayyidina Ali. Imam Bahauddin, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syazili, semuanya ulama ahlus sunnah wal jamaah, semua bersanad ke Sayyidina Ali. Kenapa? Itulah gerbang ma'rifatullah. Jika masuk rumah mesti lewat pintu, maka jika hendak kenal Allah mesti lewat wasilahnya, pintunya, yaitu Rasulullah. Pintu kepada Rasulullah adalah sahabat Rasulullah, wabil khusus Sayyidina Ali, dan wabil khusus lagi pintu ke Sayyidina Ali itulah para mursyid, para guru. Supaya muncul kesadaran, carilah guru yang mengajarkan kesadaran, bukan hanya mengajarkan angka-angka zikir. Angka zikir perlu untuk latihan nafsiyah, tapi mesti di booster, dikuatkan dengan ilmu. Maka saya mengajak kepada Tuan Guru, ya, jangan malu-lalu lagi buka kitab ilmu tauhid, ya. Kalau enggak sekarang kapan lagi, ya. Jangan lagi mengatakan makomku belum sampai. Ya, sampaikan saja kepada apa yang kau rasakan, enggak usah tunggu-tunggu lagi. Yang sudah kita pelajari, dapat ijazah dari Tuan Guru sebelumnya, kita ajarkan. Saya berkeyakinan, jika ilmu zahir tambah maju, maka ilmu batin pun tambah maju. Jika syariat kita tidak dapat kejar syariatnya sahabat, kita bisa kejar mereka lewat ma'rifat.
Sahabat dulu nggak punya teknologi, punya handphone seperti sekarang, ada nggak? Zaman sahabat, betul. Kalau kita mau download kitab bisa langsung di Google, bisa ya. Ada kitab PDF, cet, keluar kitabnya. Kita harus punya kolbu lebih canggih daripada smartphone. Kenang sedikit ilmunya keluar. Mau? Namanya ilmu laduni, ya. Tapi ilmu laduni ini ada cara paling ringkasnya. Cara paling ringkasnya apa? Mau tahu? Mau tahu? Habiskan ilmumu. Katakan aku bodoh. Katakan aku tak berilmu. Tunggulah nanti pasti jumpa guru yang akan bimbing ilmu itu. Kenapa orang mengatakan siapa yang sanggup bimbing aku? Ya, siapa yang bisa jadi pemimpinku? Siapa yang bisa jadi guruku? Karena dia belum menjadi bodoh. Sebelum belajar laduni, belajar dululah kepada guru murabbi. Orang belajar ke guru murabbi, baru Allah kasih nantilah laduni, ya. Sallallahu alaihi wasallamnya Nabi Muhammad itu, walaupun beliau langsung dari Allah, tetap beliau tawaduk kepada Jibril. Padahal Jibril itu ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Zahirnya Jibril membawakan ayat-ayat syariat ke Nabi, tapi hakikatnya Jibril belajar ma'rifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa bedain? Dari mana kita tahu? Ketika Mi'raj, Sayyidina Jibril diajak oleh Nabi Muhammad, Jibril, ayo ikut. Apa kata Jibril? Kalau aku melangkah satu langkah saja wahai Muhammad, aku terbakar hancur. Sudah tahu jawabannya? Nabi Muhammad hancur nggak naik ke aras? Jibril katanya selangkah maju hancur. Jadi mana yang guru, mana yang murid? Berarti Jibril itu khodam, pelayannya Nabi di langit, sedangkan para sahabat pelayannya Nabi di bumi. Maka jadilah pelayannya para guru, pewaris para Nabi. Semoga nanti dikumpulkan bersama mereka, dipertemukan Rasulullah SAW. Barulah boleh jumpa Rasulullah, karena punya guru, guru bawa ke gurunya, guru bawa ke gurunya, sampai kepada sang maha guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mudah ketemu Rasulullah nanti di akhirat, nggak mudah. Ya, mesti punya tiket, mesti punya sanad. Ya, sudah 5:30 lewat. Ya. Nanya, karena ente tadi bisa jawab, aneh bolehin. Assalamualaikum. Amin. Tanyanya gila kali nih. Ente habis ngaji marifat sama siapa? Semua yang terjadi di dunia sesuai dengan takdir. Ya. Jangan-jangan takdir yang aneh pahami beda dengan takdir yang ente pahami. Ya, apakah maksiat bagian dari takdir? Apakah taat bagian dari takdir gitu ya? Pertanyaannya dibalik. Memang kalau maksiat bagian dari takdir, masalahnya apa? Masalah? Masalah enggak? Kalau maksiat bagian dari takdir, masalah enggak? Masalah kalian apa? Masalahnya kalian salah paham. Nih perhatikan. Tidak ada satu biji zarah bergerak di alam semesta kecuali dengan kadar yang Allah mau. Kadar yang Allah mau bahasa Arabnya takdir. Bahasa kitanya disebut kadar, ukuran. Sudah oke? Jika ada satu biji zarah bergerak, berpindah, terjadi sesuatu pun di alam semesta bukan dengan gerak dari Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Satu, dua. Taat takdir nggak? Ya. Kalau taat itu bagian dari takdir, kenapa maksiat tidak?
Bukankah banyak orang yang taat hatinya maksiat? Bukankah banyak orang maksiat, itulah akhir maksiatnya dan itulah awal taatnya. Jangan menyalahkan bab takdir. Betapa banyak pemaksiat, takdirnya maksiat itu terakhir di situ. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah. Kam min asim, ya. Betapa banyak orang pendosa ketika dia bermaksiat dan dia husnuzon kepada Allah, itu akhir maksiatnya. Betapa banyak orang taat, ketika dia taat, dia kagum ke taatnya, itu awal dia terjebak maksiat. Itulah barsisa 500 tahun taat. Takdir enggak? Takdir. Maka Nabi mengatakan, i'malu, hadis Bukhari, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu namanya sudah ada ditulis di sorga, di neraka. Siapa yang ahli sorga, dia akan dimudahkan tertarik kepada taat. Siapa yang ahli neraka, dia dimudahkan kepada maksiat. Terus kalau terjadi maksiat di kita salahin siapa? Itu mungkin yang dikejar, ya. Berarti salah Allah juga dong. Inilah perbedaan ma'rifat syaitan dengan ma'rifat nabimu Sayyidina Khidir. Ketika ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil itu, rusak kapal itu? Dia tidak jawab, ini takdir Allah. Tidak. Walaupun itu takdir, apa jawaban dia? Ma fa'altuhu min amri. Aku tidak lakukan itu dari perintahku. Dia fanakan dirinya, cukup. Kenapa? Karena dia melakukan itu, Allah izinkan melihat af'al Allah terjadi pada si anak. Seandainya beliau tidak merusak kapal, maka semua perempuan di kampung itu janda. Lebih rugi mana? Semua laki-laki mati, perempuan menjanda, atau kapal rusak? Ya. Berarti kalau orang paham takdir baik, takdir buruk, itu berdasarkan persepsi manusia. Bagi dokter, orang sakit itu takdir baik. Betul. Mohon maaf Pak Dokter, Bu Dokter, ya. Itu rahasia kalian kita buka, ya. Bagi kita, sakit itu takdir, tapi di sisi Allah sama saja. Jika engkau tidak ingat Allah saat sehat, Allah ambil sehatnya, ingat Allah enggak? Maka sebenarnya tidak ada takdir baik dan buruk. Yang ada takdirnya dianggap baik atau dianggap. Jika ada orang maksiat, dia tobat, maka maksiatnya menjadi takdir yang baik. Karena menjadi awal dia merasa hina dan dia kembali kepada Allah seperti pembunuh 100 orang itu. Dan coba perhatikan, orang alim yang dibunuh, yang nomor 100 itu, tidak hanya nama Allah ke-100 ada Pak, pembunuh ke-100 yang dibunuh ke-100 juga ada. Itu orang, dia merasa orang di hadapan dia pemaksiat, dia hina orang itu. Itulah awal daripada maksiat dia, akhir dari taat dia. Jangan tertipu. Wajib baca kitab Imam Ghazali, ya, Al-Maghrurun, atau karya Imam Sya'rani Tanbihul Mukhtarin. Itu kitab menjelaskan jangan tertipu oleh amal, oleh ilmu, ya. Gitu Bang, ya. Masuk nggak? Ente nggak paham juga, semoga Allah pahamkan. Ya, yang pasti tidak ada satu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu sayang ke makhluknya, ke hambanya, lebih sayang